Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Pojok semua, selamat datang di podcast Jokes episode 5, ruang diskusi inspiratif yang menghadirkan berbagai topik yang menarik seputar ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga ilmu-ilmu atau isu-isu aktual. Di episode kali ini agak sedikit berbeda, Sobat Pojok semua. Kalau biasanya setiap Rabu sore Sobat Pojok semua ditemani oleh host Bapak Kitno Utomo. Pada episode kali ini dan mungkin beberapa episode ke depan, Sobat Pojok semua akan didampingi oleh saya, host yang baru. Saya Hani Brilianti Rohmanto, biasa disapa Hani, dosen dari program studi Statistika, Fakultas Teknik dan Sains Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Nah, Sobat Pojok sekalian, dalam beberapa waktu terakhir kita kembali diingatkan pada krisis lingkungan yang sangat memprihatinkan dan semakin nyata. Salah satunya adalah peristiwa longsor di TPST Bantar Gebang, Bekasi yang terjadi pada bulan lalu, pada bulan Maret 2026. Gunungan sampah yang setinggi puluhan meter runtuh hingga menyebabkan puluhan korban jiwa. Mirisnya ini bukan kejadian yang pertama, tetapi dalam 4 bulan terakhir merupakan kejadian yang ketiga di lokasi yang sama. Nah, isu-isu lain seperti deforestasi, banjir, dan longsor, dan tentunya hal ini juga mengajak kita untuk melihat persoalan lingkungan tidak hanya dari sisi pembangunan saja, tetapi juga dari nilai-nilai spiritual dan moral. Oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas dengan tema yang sangat relevan, yaitu tentang ekoteologi dan pembangunan berkelanjutan. Nah, Sobat Pojok tidak salah dengar, bukan hanya ekologi maupun teologi, tetapi ekoteologi. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber yang sangat istimewa dan tentunya sangat kompeten di tema yang kita angkat pada sore hari ini. Beliau memiliki berbagai penelitian terkait kawasan pesisir, daya dukung lingkungan, sanitasi berkelanjutan, hingga konservasi mangrove. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Selamat datang Ibu Dr. Suning. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu Ani bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah Ibu. luar biasa host kita untuk sore kali ini. Terima kasih Bu Suning. Bu Suning juga sangat luar biasa. Dan Sobat Pojok, itulah kenapa saya tadi bilang bahwa host atau narasumber kita ini sangat spesial karena Bu Suning merupakan dosen dari program studi perencanaan wilayah dan kota dan sekaligus merupakan dekan di Fakultas Teknik dan Sains Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Dan saking sibuknya beliau baru bisa menjadi narasumber di episode 5 ini, Sobat Pojok sekalian. Baik, Bu Suning mungkin bisa memperkenalkan diri dulu Bu. Mungkin dari Sobat Pojok sekalian masih belum kenal nih dengan Bu Suning. Silahkan Ibu. Terima kasih Ibu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Seluruh pemirsa, sahabat pojok, saya Ibu Suning dari dosen Universitas Adibuana Surabaya, kebetulan mengajar di program studi perencanaan wilayah dan kota. Jadi kalau sekarang ini isu-isu terkait tentang lingkungan dan kota, nampaknya masyarakat luas itu harus sudah mengenal apa itu perencanaan wilayah dan kota, Benar gitu ya. sekali. Jadi untuk fokus saya itu memang lebih kepada tata kota dan tata lingkungan. Jadi bagaimana Baik. kota itu bisa indah, bisa asri, sehingga kota itu bisa nyaman untuk penduduknya. Jadi mulai dari aspek lingkungan, ekonomi maupun tata ruang harus seimbang. Baik Bu Suning. Nah sebelum kita nantinya akan berbincang-bincang lebih dalam nih Bu Suning tentang ekoteologi dan juga pembangunan berkelanjutan, mungkin bisa diceritakan dulu Ibu bagaimana perjalanan Bu Suning sehingga sampai saat ini Bu Suning bisa tertarik nih dengan isu pembangunan berkelanjutan ini. Sebenarnya yang membuat saya itu tertarik ke kota itu banyak hal sih. Kalau fokus kepada riset saya sebenarnya kepada kawasan pesisir ya, pengembangan kawasan Baik. pesisir.
karena memang studi saya mulai dari S1 itu sudah aspeknya kepada ilmu ekonomi studi bangunan. Kemudian S2 saya itu arsitektur manajemen bangunan kota dan S3-nya saya mengambil tentang sanitasi berkelanjutan tetapi di kawasan pesisir, bukan di kota gitu Berarti ya. selalu di kawasan Ya, pesisir ya Bu ya risetnya. risetnya selalu di kawasan pesisir, tetapi karena saya ini bicara tentang aspek pembangunan berkelanjutan ya. Jadi pembangunan berkelanjutan itu kan 3 pilar. Baik. Mulai dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sehingga menarik nih kalau memang aspek pembangunan berkelanjutan, entah itu lokusnya di kota, wilayah maupun pesisir itu tetap selalu relevan. Baik, berarti Ya. memang mulai dari S1 ya Bu ya, Ya. kemudian dilanjutkan S2 dengan riset-risetnya, kemudian dilanjutkan S3 sampai sekarang, sehingga Bu Suning tertarik dengan isu pembangunan berkelanjutan ini. Ya. Baik Ibu, mungkin banyak dari Sobat Pojok di rumah yang belum mengerti nih Bu tentang tema kita hari ini, yaitu terkait ekoteologi. Mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, apa itu definisi dari ekoteologi? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang ekologi, itu kan lingkungan ya. Betul. Jadi semua masyarakat sudah paham lah apa itu lingkungan gitu ya. Jadi segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu harus support sistemnya untuk kehidupan kita sendiri kan gitu ya. Betul sekali. Tetapi ketika bicara tentang ekoteologi, itu bagaimana aspek lingkungan ini untuk kemudian kita bisa kembali menafsirkan teks gitu ya, menafsirkan teks kitab suci yang dalam kitab suci, saya pikir agama apapun di dalam kitab sucinya itu tidak menyukai hal-hal yang sifatnya merusak gitu ya. Sehingga ekoteologi ini menjadi dasar bahwa konsep hidup kita ini harus seimbang, yang mana keyakinan di dalam sebuah agama itu kita ikutkan di dalam persepsi kita memahami kehidupan itu sendiri, yaitu lingkungan. Sehingga kalau kita bicara tentang hakikat manusia itu kan ada 3 ya. Secara transendental itu manusia memiliki keterhubungan dengan Tuhan, kemudian manusia dengan manusia, ya, dengan sesama, kemudian manusia dengan makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan dan hewan. Gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang ekoteologi, ini berarti kita, ekoteologi kan merupakan multidisipliner suatu keilmuan gitu ya, yang di dalamnya itu menegaskan sesuatu yang konstruktif, bahwa manusia ini harus hidup seimbang dengan alam, lingkungan, dan makhluk hidup lainnya di dalam sebuah konsep. Ini adalah amanah, ini adalah penjagaan, sehingga tidak boleh merusak satu dengan yang lainnya. Tetapi terkadang manusia itu merasa bahwa karena manusia diberi kelebihan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, termasuk tumbuhan dan hewan, maka manusia di sini terkadang, dan bukan terkadang ya, ini secara real terjadi bahwa keserakahan itu dilakukan oleh manusia itu dalam rangka untuk pemenuhan kebutuhan manusia yang selalu merasa tidak puas. Sehingga kerusakan-kerusakan alam itu sering sekali dilakukan oleh manusia hanya untuk, dalam tanda kutip, pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak merasa puas. Sehingga antara keinginan dan kebutuhan itu tidak bisa seimbang gitu ya. Harusnya kebutuhan ya, bukan keinginan, seperti itu. Sehingga penjagaan di dalam konsep ekoteologi, yang mana ekoteologi membawa sebuah amanah dari Tuhan bahwa manusia itu kan secara 2 konsep tugas utama itu kan manusia dia sebagai khalifah ya, sebagai khalifah, yaitu sebagai pemimpin di muka bumi, dan juga sebagai Abdullah, yang dalam hal ini adalah sebagai Abdullah manusia itu memiliki ketundukan kepada Tuhannya. Nah, ketundukan kepada Tuhannya itu di dalam teks kitab suci kan begitu ya. Saya pikir semua agama ada pada kalimat tunduk kepada Tuhannya. Yang kedua, sebagai khalifah, sebagai pemimpin gitu ya. Kalau manusia
posisinya sebagai Abdullah atau sebagai orang yang harus tunduk patuh kepada Tuhan, berarti dia itu sebagai pelayan. Ya. Jadi melayani itu tidak hanya manusia terhadap manusia, tetapi bagaimana manusia ini melayani juga lingkungan di sekitar kita, ya, melayani sehingga alam ini bisa seimbang. Yang menempati muka bumi ini kan tidak hanya manusia gitu ya. Jadi antara manusia, hewan dan tumbuhan bagaimana bisa menempati bumi ini nyaman dengan kondisi lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi tidak merasa resah dengan kerusakan-kerusakan yang sudah dilakukan oleh manusia itu sendiri di dalam rangka untuk memenuhi keinginannya, bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan, ya. Terus kemudian alam ini kan sudah banyak sekali dieksploitasi oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, yang pada akhirnya musibah-musibah sering sekali terjadi di lingkungan sekitar kita. Betul sekali. Di kota Surabaya saja, di kota Gresik, di mana itu Sidoarjo dan sebagainya, kita tidak melihat jauh-jauh ya di kota Sidoarjo, Surabaya akhir-akhir ini kan banjir luar biasa. Betul. Di berbagai wilayah dan kota yang lainnya banjir luar biasa. Banyak jalan yang rusak, sanitasi tidak terpenuhi, terlayani dengan baik. Itu semuanya tidak serta-merta bahwa itu adalah memang bencana alam, tetapi bencana itu siapa yang menyebabkan. Sehingga kalau kita masyarakat secara luas memiliki bahwa ekoteologi menjadi paradigma berpikir masyarakat kita, saya rasa manusia yang memiliki tanggung jawab dan amanah yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita manusia, saya rasa moralitas, spiritualitas yang kuat tentu akan mau menjaga alam dengan baik sehingga terjadi keseimbangan. Ya, baik Bu Suning, ini baru awalan ya teman-teman ya, tapi sudah sangat deep, sangat dalam sekali karena mungkin terkait dengan spiritualitas juga gitu ya Bu ya. Baik Bu Suning, mungkin gini Bu, apa jadinya perbedaan dari ekoteologi ini dengan hanya sekedar kesadaran lingkungan saja? Oke, kalau kesadaran lingkungan itu kan sebenarnya dari hati ya. Artinya begini, secara praktis dan teknis, ini kita setiap orang ini bisa mempertanggungjawabkan lingkungan itu di dalam kehidupan sehari-hari. Paling gampang yang bisa dilakukan oleh kita, tetapi sulit untuk konsisten, itu adalah tentang sampah. Baik. Tentang sampah ya. Coba kita bayangkan setiap hari, gitu ya, setiap hari kita ini kan mengkonsumsi gitu ya, masak setiap hari, hasil apa ya, masakan kayak misalkan sayur mayur yang itu merupakan sisa-sisa sampah setiap hari rumah tangga yang kita keluarkan itu selama ini apakah sudah benar kita buang di tempat sampah yang sesuai dengan tempatnya ataukah ya wis pokoknya kita sudah bayar tiap bulan itu 30.000 atau 50.000 iuran, pokoknya saya tidak peduli, yang penting sudah saya masukkan di dalam kresek, saya tidak melakukan pemilahan dan seterusnya gitu ya. Terus pokoknya pasrah kepada tukang pungut sampah. Itu sebenarnya nggak bisa konsep seperti itu. Tapi kalau kita memang memiliki kesadaran bahwa kita ini sebagai manusia diberikan amanah oleh Tuhan untuk menjaga alam ini dengan baik, maka saya harus melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampahnya. Tetapi itu susah sekali untuk di lingkungan kita ya. Betul. Karena kita sudah itu tadi konsepnya adalah kita sudah bayar per bulan itu tadi, sehingga tidak mau ribet gitu loh. Betul sekali. Tapi kalau misalkan ya itu bisa dilakukan setiap satu orang saja. Katakanlah di dalam satu RT ada 40 kakak gitu ya. 40 kakak. Berarti kan sudah 40 orang melakukan itu. Dan itu kalau terus menerus dilakukan maka TPA juga tidak menggunung. TPST tidak menggunung kan begitu. Yang intinya adalah termasuk melakukan pengurangan hal-hal yang kita konsumsi secara berlebihan. Jadi kalau saya ini kan juga di lingkungan tempat tinggal saya ini kan juga mengelola 406 meter persegi untuk aquaponik dan hidroponik ya.
Jadi tanamlah apa yang kamu makan, makanlah apa yang kamu tanam. Dan ambillah secukupnya, bersedekahlah dengan ikhlas. Itu konsep kami. Sehingga bagaimana sih sebenarnya kita ini tidak mengkonsumsi yang berlebihan, terutama mengkonsumsi yang menimbulkan banyak sampah, itu. Jadi mengkonsumsi secukupnya. Itu yang terkadang kita masih sangat sulit sekali di masyarakat kita. Apalagi kalau sudah berpuasa gitu ya, buka bersama gitu, Nah, terutama di restoran, betul. buka bersama di luar, aduh luar biasa itu Banyak sampah sekali yang, waste-nya ya, Bu, iya ya. betul. Itu yang belum Makanan-makanan yang tidak disadari gitu. habis. Iya. Tapi kalau punya konsep memadukan konsep teks Quran ya, kalau orang Muslim itu teks Al-Quran ya, dalam Al-Quran itu ataupun di dalam agama lain, terutama yang berhubungan dengan kitab suci yang melarang berlebihan, hidup berlebihan, yang Baik. melarang tentang menimbulkan suatu kerusakan misalkan kayak gitu ya, bahwa kita ini memang dilarang oleh Tuhan untuk berlebihan. Jadi apapun itu secukupnya, termasuk yang puasa ini luar biasa ya, luar biasa untuk buka bersama itu ya. Kalau kita apa buka bersama di luar itu kan semua seakan-akan makanan itu akan habis kita makan. Kita tidak pernah berpikir sampah-sampah itu akan kita kemanakan. Nah, itu Betul. masih sulit untuk kita. Makanya biasanya kita memiliki konsep ini ya, apa ya, intinya berempati dengan kondisi itu, maka biasanya kita ada komunitas-komunitas tertentu yang peduli terhadap lingkungan itu, maka melaksanakan kegiatan buka bersama ataupun makan yang dikoordinasi oleh komunitas tertentu, dan itu menggunakan yang bisa dicuci kembali, termasuk piringnya itu tidak berbahan yang Sekali pakai gitu ya, gitu Bu, ya, ya. seperti itu. Iya. Itu salah Baik. satu untuk mengurangi itu, seperti itu. Nah, seperti yang diterangkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 itu ya, yang artinya bahwa wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki kamu masjid dan makan serta minumlah gitu ya, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ini harus kita terapkan. Jadi menerapkannya itu dari satu rumah tangga, dikoordinasi di dalam sebuah komunitas di lingkungan itu, nanti akan membentuk komunitas yang peduli lingkungan. Seperti itu. Termasuk sekarang kan sudah banyak kegiatan yang pengumpulan jelantah. Iya, Bu. Pengumpulan jelantah, terus Betul. membuat ekoenzim. Nah, Betul. seperti itu ya. Itu adalah salah satu kegiatan-kegiatan yang sebenarnya sudah sangat inovatif sekali, bagaimana masyarakat di sekitar kita, terutama ibu-ibu gitu ya, yang benar-benar mau peduli terhadap lingkungan itu sebenarnya sudah banyak. Hanya saja memang itu harus dilakukan secara konsisten dan terus-menerus disosialisasikan, termasuk anak-anak cucu kita nantinya, biar anak cucu kita nantinya juga bisa mengikuti apa yang sudah kita lakukan, seperti Betul itu. sekali. Termasuk di dunia akademik ya, di kampus dosen-dosen juga bisa menyampaikan secara umum ini kepada mahasiswa, agar mahasiswa ketika masuk di dalam kelas itu tidak membawa minuman dan makanan yang tidak bisa diolah. Kan banyak yang menggunakan styrofoam, banyak Betul. menggunakan botol-botol plastik untuk tempat Nah, minum. Nah, bagaimana dosen, Bapak Ibu dosen ini mensosialisasikan kepada mahasiswa agar mereka membawa tumbler sendiri, kemudian mereka membawa tepak makan sendiri yang itu bisa dicuci dan bisa dipakai kembali. Ya, itu sebenarnya sudah sering dilakukan, tapi eh, belum konsisten untuk diterapkan setiap harinya, begitu. baik Bu Suning. Berarti kesadaran diri saja masih belum cukup ya, Bu, Iya, ya. Kalau tadi Bu betul. Suning mencontohkan ada nih beberapa orang yang hanya membayar saja ke petugas sampah tanpa kemudian sadar secara spiritual bahwa kita ini adalah khalifah di muka bumi ini, dan juga tadi sudah disebutkan juga bahwa kita juga sebagai selain khalifah juga sebagai Abdullah gitu ya, Ya. Bu. Ya, Berbicara tentang pembangunan berkelanjutan nih ya, oke. eh, sekarang ini kan
krisis lingkungan itu sudah ditemu di berbagai wilayah dan kota. Betul sekali. Termasuk di kawasan pesisir itu juga sudah luar biasa sekarang. Banyak sekali udang, ikan, dan seterusnya hasil tangkapan laut itu juga banyak mengandung mikroplastik ya. Mikroplastik ini bisa terjadi, itu kan sebenarnya dari kebiasaan yang dilakukan oleh perkotaan itu sendiri gitu ya. Jadi masyarakat kota, industri dan seterusnya perusahaan gitu ya, banyak sekali produksi-produksi mereka yang telah mereka lakukan itu bisa menimbulkan pencemaran lingkungan di sekitarnya yang tidak mereka sadari gitu ya, itu berdampak di kawasan pesisir itu sendiri gitu kan. Sehingga soal persoalan lingkungan ini sebenarnya sebuah persoalan yang kompleks mulai dari daratan sampai kepada lautan. Daratan dalam Benar hal ini sekali, Bu. adalah perkotaan. Masyarakat kita sangat konsumtif luar biasa. Makanya itu antara keinginan dan kebutuhan itu belum bisa seimbang. Sehingga efeknya itu sangat luar biasa terhadap lingkungan kita. Kemudian infrastruktur kita ya di perkotaan ya. Infrastruktur mulai dari jalan, kemudian mulai dari air bersih, sanitasi lainnya, drainase, termasuk limbah cair gitu ya, termasuk limbah, itu banyak sekali terjadi kebocoran, banyak sekali belum sesuai dengan standar yang pada akhirnya juga menimbulkan dampak lingkungan itu sendiri. Apalagi musim hujan seperti ini, kita amati jalan raya sepanjang wilayah dan kota tidak ada yang tidak rusak gitu ya. Betul. Selalu berlapor gitu ya. Iya, betul, Bu. Terus ini siapa yang akan menangani misalkan seperti Betul itu ya. sekali. Itu luar biasa. Minimal ada genangan gitu Iya. ya, Bu ya. Seperti itu. Kemudian drainase kita juga begitu. Banyak sampah lumpur yang ada di drainase yang masih belum ada normalisasi, belum ada pengerukan yang pada akhirnya menyebabkan banjir dan Ya, seterusnya. betul sekali. Itu luar biasa. Nah, dalam hal ini kalau kita bicara tentang lingkungan, tidak ada dasar atau paradigma yang kaitannya dengan teks kitab suci ya, dari agama apapun gitu ya, bahwa menjaga lingkungan itu adalah tugas kita bersama, amanah kita bersama. Kalau tidak seperti itu terus siapa yang akan menjaga? Kalau tidak ada nilai-nilai moralitas, spiritualitas yang tertuang di dalam kitab teks, kitab suci itu, maka manusia itu akan kurang peduli dalam arti sekarang saya bertanya, agama mana yang umatnya itu tidak takut kepada Tuhannya? Tidak ada ya, Kecuali teman-teman ya. kecuali ateis ya. Betul. Kecuali ateis. Karena semua agama umatnya itu adalah takut kepada Tuhannya, maka bagaimana menjaga alam ini betul-betul merupakan implementasi dari teks kitab suci tersebut. Sehingga keinginan kuat, penyadaran kuat dari diri setiap manusia, setiap insan itu didasari adalah tunduk kepada Tuhannya. Kalau Tuhan itu sudah melarang untuk merusak alam, maka jangan kita lakukan. Betul. Jadi Betul dasar sekali. teologinya itu di situ gitu loh. Tapi kalau manusia itu tidak takut kepada Tuhannya, tidak tunduk kepada Tuhannya, ya sudah wis saya mau merusak, mau mengeksploitasi, mau menebang hutan secara liar dan seterusnya. Berarti kesimpulannya orang yang merusak dia tidak takut kepada Tuhannya kan gitu ya. Perlu digarisbawahi ya, teman-teman ya. Jadi orang yang merusak tidak takut kepada Tuhannya, tetapi dia Betul. lebih takut kepada keinginannya tidak terpenuhi. Terpenuhi. Seperti itu. Itu dari persepsi gitu ya. Dan itu yang harus dikembangkan bahwa ketika kita menyampaikan kepada anak kita, kepada mahasiswa kita, konsepnya adalah berasal dari ketundukan kita sebagai manusia kepada Tuhannya. Maka konsep ekoteologi. Ya, itulah Sobat Pojok sekalian, kalau yang tadinya belum familiar nih dengan konsep ekoteologi, sekarang mungkin Sobat Pojok sekalian sudah paham secara mendalam ya tentang ekoteologi itu sendiri. Nah, Bu Suning, jika dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan nih Bu Suning, khususnya di Indonesia nggih Bu,
Bagaimana Bu, ekoteologi ini dapat menjadi landasan pembangunan berkelanjutan tersebut? Pembangunan berkelanjutan. Jadi seluruh aspek pembangunan di kita ini harus menunjukkan keberlanjutannya. Baik, Menunjukkan keberlanjutan itu ya keberlanjutan secara ekonomi, keberlanjutan secara lingkungan, dan keberlanjutan secara sosial yang tentunya akan dinikmati oleh generasi yang akan datang, termasuk anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita gak dapat apa-apa, betul karena sekali. sudah dihabiskan oleh generasi kita, Betul gitu ya, sekali Bu. seperti itu ya. Hmm, Maka harus dengan konsep berkelanjutan. Jadi kalau konsep berkelanjutan itu adalah bagaimana secara sosial itu kalau membangun apapun di perkotaan, di wilayah manapun itu kira-kira layak enggak sih? Layak itu artinya ya layak secara sosial, layak secara ekonomi, layak secara lingkungan. Kalau di situ itu adalah tempatnya konservasi misalkan, berarti ya konservasi alam misalkan, ya jangan dibangun yang sifatnya untuk permukiman misalkan gitu ya. Kalau misalkan di situ itu memang tanahnya itu tidak cocok untuk permukiman gitu, untuk dibangun permukiman, maka RT RW-nya ya jangan dibangun permukiman. Sebenarnya kan di perkotaan, di wilayah itu kan sudah ada pedoman untuk pembangunan ya. Jadi rencana tata ruang wilayah dan kota itu harusnya dipatuhi, bukan untuk dilanggar kan gitu. Tetapi baik. banyak artinya tidak sedikit kabupaten dan wilayah kota ini yang sering sekali melanggar yang namanya RT RW. Artinya kalau kita berpedoman kepada RT RW, maka pembangunan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan peruntukannya, peruntukan dan fungsinya, begitu. Jadi itu yang harus dipegang teguh oleh pengambil kebijakan di perkotaan maupun di wilayah, bahwa RT RW yang sudah disusun oleh tim ahli itu mohon untuk ditaati, jangan dilanggar, sehingga harapannya seluruh pembangunan ini betul-betul mengikuti peraturan yang ada. Karena RT Baik, RW itu tidak cukup, harus ada kajian lingkungan hidup strategis gitu. iya, Jadi baik. ketika ada dokumen RT RW, maka di situ juga ada dokumen kajian lingkungan hidup strategis. Dua-duanya ini menjadi pedoman yang betul-betul harus diikuti, ditaati, sehingga harapannya pembangunan berkelanjutan dari aspek manapun yang terkait tentang pembangunan apapun itu sesuai dengan peruntukannya. Begitu. Oke, baik Bu. Berarti harus menyesuaikan pembangunan sesuai dengan peruntukannya, begitu nggak Ibu Betul. Suning? Baik. Nah, kalau membicarakan pembangunan nih Ibu, kita kan tidak bisa memungkiri nggih Bu, kalau biasanya kita membangun sesuatu, berarti kita harus merusak sesuatu juga. Ya, Bukan bukan merusak ya teman-teman ya, maksudnya misalkan kita ingin membangun sebuah rumah, berarti kita kan mengalihfungsikan lahan untuk rumah tersebut sehingga bisa menjadi hunian. ya. Gitu nggak, Bu? Nah, eh, dalam perspektif ekoteologi, Bu, bagaimana kita memandang eksploitasi alam sendiri, Bu? Mungkin bagaimana batas-batasnya seperti itu? Saya ada buku yang menarik ya yang terkait tentang pembangunan berkelanjutan ini, judulnya adalah Merancang Bersama Alam. Buku itu sudah diterjemahkan oleh dosen saya waktu kuliah di ITS S2 oleh Prof. Gun Gunadi gitu Baik, ya. Karangan bukunya McHugh ya, bahwa pesan yang disampaikan di dalam salah satu isi buku itu memang sangat menarik untuk menjadi pembelajaran bagi kita ya, bahwa merancang bersama alam yang artinya membangun kota ini harus mengikuti desain alam. Itu ya. Tetapi di kita kan sangat berkebalikan ya. berkebalikan, sangat kecil sekali. Bahkan mau Betul. membangun toko, mau membangun permukiman selalu melakukan penebangan. Nah, Ya, selalu itulah Bu. melakukan penebangan. Ya udah gak usah jauh-jauh ya. Sekarang ini kan
alun-alun Kota Sidoarjo ini kan baru Nah, gimana tuh? baru dibangun gitu Gimana ya, nih baru sobat selesai. pojok yang dari Ah, Sidoarjo? sudah dinikmati oleh masyarakat umum gitu. Tapi Nggih. setelah kita kunjungi ke sana loh RTH-nya semakin habis gitu ya. Nah, Jadi ruang terbuka hijaunya ditebangi gitu. Sekarang menjadi betul sekali. panas gitu. Tempat duduknya banyak tetapi tidak ada yang rindang, RTH-nya Betul, habis betul semua. Lah sekali. itu contoh seperti itu. Lah harusnya alamnya itu desainnya seperti apa? Pembangunan bisa mengikuti desain alam itu sendiri. Artinya ketika ada satu lahan, di situ sudah ada pohon besar misalkan begitu ya. Ya, apakah harus ditebang sehingga bisa membangun rumah itu? Misalkan ada salah satu atau dua gitu ya. Tapi bagaimana rumah yang dibangun itu pohon itu tetap ada, kemudian bisa desanya bisa melingkari daripada Nah, pohon itu tanpa harus menebang tanpa pohon harus tersebut ya menebang. Bu ya. Artinya menebang itu tidak semuanya harus ditebang, tetapi tetap ada yang kalau kita bicara tentang RTH itu kan kalau untuk privat itu kan 10% ya, 10% dari lahan yang ada itu harus dihijaukan. Tapi kalau Oh, publik itu kan 20%. Jadi baik, baik. 20% dari lahan yang ada itu dihijaukan. Sehingga kita bisa menghitung berapa nih berapa meter atau berapa hektar lahan yang akan kita bangun, maka kita harus hitung 10%-nya harus dihijaukan. Sehingga tidak harus semuanya ditebangi mengikuti keinginan kita, tetapi Nah, bagaimana kita bisa membangun itu menyesuaikan dengan desain alam yang sudah ada. Termasuk baik, misalkan pembangunan kayak apa itu sungai kecil gitu ya. baik, Itu baik. bukan langsung diuruk gitu ya. Terus kemudian di atasnya itu langsung dibangun bangunan gitu ya. Tetapi bagaimana sungai kecil itu tetap dipertahankan, di atasnya baru dikasih apa itu Bangunan. bangunan gitu kan Nggih. masih tetap bisa dilaksanakan seperti itu. Jadi kalau ini yang di merancang bersama alam ini kan contoh salah satu contohnya kan bangunan di Belanda ya. Jadi permukiman di sana itu memang sudah dari wali kotanya bagaimana membangun sebuah kota ini memang mengikuti desain alam yang ada di Belanda gitu ya dari buku ini gitu ya. Tetapi implementasinya memang semuanya itu ada pengawasan gitu, ada pengawasan seperti itu. Kalau di kita memang lebih banyak untuk mengeksploitasi gitu ya, penebangan hutan secara liar, kemudian dibuat industri dan Betul seterusnya. sekali. Apalagi kalau kita di luar Jawa itu ya banyak sekali penebangan hutan secara liar untuk kegiatan-kegiatan industri, kelapa sawit dan seterusnya. Itu banyak sekali terjadi di sana. Makanya kalau terjadi banjir di mana-mana, jangan kemudian mengeluh kepada Tuhan. Ya kan? Betul sekali. Jangan mengeluh kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi banjir? Nah, perlu dievaluasi setiap diri kita dan wilayah dan kota kita sendiri. Seperti itu. Apakah wilayah dan kota kita ini membangun bangunan kota dan wilayah ini betul-betul tidak melakukan perusakan terhadap alam itu sendiri. Karena pada akhirnya juga kembali kepada kita. Betul Jadi sekali. dari aspek ekonomi gitu ya, eh, bagaimana kita ini bisa meminimalkan anggaran kerusakan lingkungan yang menghabiskan banyak uang, gitu kan? Seperti itu. Maka studi kelayakan itu sangat penting luar biasa untuk sebuah aspek pembangunan, karena kelayakan itu bisa dihitung. Jadi kalau lingkungan itu sudah rusak, maka finansial yang dikeluarkan juga banyak, Besar. Dan mungkin sehingga lebih banyak lebih dari banyak pembangunannya nggih ya. Bu? Makanya lebih baik itu membangun sekalian yang berkualitas, yang dihitung secara ekonomi lingkungannya. Jadi kan ada ekonomi lingkungan ya di dalam teori kita di lingkungan itu ada ekonomi lingkungan. Jadi kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya rusaknya lingkungan itu secara ekonomi itu kerugiannya seberapa, seperti itu. Sehingga perlu dilakukan analisis ekonomi lingkungan di dalam setiap rencana pembangunan, seperti itu. Nah, lebih baik merencanakan yang bagus daripada bangunan yang sudah dibangun cepat rusak.
Saya khawatir nih, pembangunan-pembangunan jalan yang ada di sekitar kita ini Nah, perencanaannya kurang bagus, sehingga 1 bulan, 2 bulan ditempel, kemudian ditempel lagi, bolong lagi, tempel lagi, akhirnya tambal sulam. Kenapa seperti itu? Ya, karena bisa jadi kapasitas pembangunan jalannya tidak sesuai dengan material yang ada, gitu kan? Banyak hal-hal lainnya yang menyebabkan. Jadi tidak hanya sekedar disebabkan oleh terjadinya hujan, gitu kan? Kalau bangunannya kuat, meskipun hujannya sering, ya tentunya akan lebih awet lah. Maka lebih baik itu perencanaannya itu yang matang, yang optimal, yang bagus sesuai dengan kapasitasnya daripada sering rusak. rusak. Begitu. Ya, betul sekali, Bu. Nah, membicarakan tentang Indonesia nih, Bu, di konteks Indonesia ini tadi kita sudah berbincang bahwa kalau di Indonesia ini sudah banyak bangunan yang terlanjur ya, Bu, ya. Ya, Istilahnya terlanjur melanggar gitu ya, Bu. Misalkan nih, suatu daerah sudah terlanjur misalkan sebenarnya itu adalah daerah resapan misalkan, Bu, tapi terlanjur dibangun ke arah industrialisasi begitu, Bu. Nah, apa sih, Bu, yang mungkin bisa kita lakukan agar alam ini yang tadinya sudah terlanjur ini tadi tidak kehilangan fungsinya, Bu, atau mungkin bisa dikembalikan ke fungsi awalnya seperti itu, Bu. Mungkin apa yang bisa kita lakukan? Apa kontribusi kita sebagai khilafah tadi, Bu? kalau sudah dibangun itu kan tidak mungkin akan diambrukkan ya, Nah, sulit karena ya. sudah dibangun gitu ya. Oke. Memang sebenarnya setiap pengusaha atau investor mau bangun apa saja ya, membangun rumah sakit, membangun industri pariwisata, membangun pergudangan, kemudian pertokoan yang skala besar apapun itu, pasti mereka akan melakukan koordinasi terlebih dahulu kepada Bapeda. Baik. Jadi Pasti akan pertama ke Bapeda ya. pasti akan menanyakan tata ruang di area X ini peruntukannya untuk apa? Dia warnanya apa di dalam peta itu? Jadi bahkan sedetail warna itu Iya, juga sudah berbeda nih, Bu. gitu, seperti itu. Jadi warnanya itu apakah memang merah misalkan atau kuning ataukah hijau. Kalau hijau itu kan berarti kan mungkin dia persawahan, Oke. kan kayak gitu ya, perkebunan Baik, yang itu memang untuk ketahanan pangan gitu ya, baik, sehingga tidak boleh dibangun misalkan seperti itu baik. gitu ya. Pasti akan melakukan koordinasi dengan Bapeda melihat RT RW-nya itu diizinkan tidak ketika dilakukan pembangunan skala X gitu. Kalau memang itu sudah tidak bisa, ya jangan dilobi untuk bisa. Sehingga Nah, 5 tahun berikutnya untuk revisi RT RW bisa berubah warna gitu loh maksud saya. Jadi harus betul-betul pemerintah sebagai pemilik kebijakan ya itu harus betul-betul tegas terhadap semua investor atau siapapun lah masyarakat yang akan membangun unit usahanya apapun yang tidak sesuai dengan tata ruang ya jangan diizinkan begitu. Jadi kuncinya kan sebenarnya di pemerintah kan ya. gitu. Jadi pemerintah, astagfirullah. Gitu. Baik, Bu Suning. Mungkin Bu Suning bisa sambil minum dulu, Bu. Iya. Oke, jadi mungkin bagi sobat pojok semua yang mungkin dari kalangan adik-adik SMA gitu ya yang tertarik dengan tata kelola ruang, planologi gitu ya, mungkin nanti bisa dikepo-kepoin gitu ya websitenya PWK atau Perencanaan Wilayah dan Kota di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Websitenya apa, Bu Suning? FTS www.fts.unipa.ac.id. Oke. unipa.ac.id. Baik, Bu, ini ada banyak sekali komentar nih, Bu, dari sobat pojok semuanya nih, Bu. Ya, Mungkin bisa kita baca nih, Bu ya. ya. Dari atas nih. Dari Bu Feni Fitriani, Pak, suaranya memang sangat kecil kah, Pak? Ini pesan untuk operator ya, sobat pojok sekalian ya. Sekarang apakah sudah normal, sobat pojok? Mungkin bisa komen-komen di bawah. Nah,
Selanjutnya nih, keren sekali Bu Dekan dan Bu Hani. Iya, Sobat Pojok, Bu Dekan kita ini memang sangat keren ya. Selain di sini, Bu Dekan juga sering sekali mengisi podcast-podcast. Nanti bisa di-search gitu ya. Bu Suning di YouTube. Sudah sangat viral gitu ya, Bu. Nah, ada juga dari Bu Mailani nih, cepat rusak karena banyak pengurangan bahan biasanya, Bu. Itu tidak salah itu. Tidak salah ya Bu ya. Jadi mungkin materinya bagus. Oh, materinya bagus, bisa membuat kita sadar akan lingkungan. Baik. Silahkan bagi Sobat Pojok yang mungkin ada komen-komen lainnya bisa ditulis di kolom komentar. Nah, Terkait penyadaran lingkungan ya. baik-baik Bu Suning, silahkan. Eh, Sebenarnya aksi nyata yang bisa dilakukan oleh masyarakat kita itu banyak, termasuk para Oke, baik. mahasiswa ya. Nah, dari Termasuk adik-adik mahasiswa nih. adik-adik mahasiswa ini bisa banyak sekali. Eh, Coba kita lihat nanti mungkin Bapak Ibu dosen yang lain kita bisa ke Taman Mangrove Surabaya. Taman Mangrove Surabaya, teman-teman. Ya. Itu ketika saya mengajak mahasiswa PBK, Perencanaan dan Kota, itu ternyata per hari itu 2,2 ton sampah plastik yang ada di mangrove. 2,2 ton ya, Bu, 2,2 ya. ton per hari, gitu kan. Saya mengajak mahasiswa jam 8 itu sudah sampai sana ya, itu mengumpulkan sampah. Jadi setiap mahasiswa itu waktu itu saya berikan, saya bawakan apa itu plastik yang warna hitam yang besar itu Bu Ani. Iya, iya, Nah iya. itu mahasiswa ngambilin sampah-sampah plastik ditaruh di situ. Trash Itu bag itu ya, Bu, dari yang besar itu. dari jam 8 pagi, jam 12 itu mahasiswa sudah ngos-ngosan. Nah, Ngos-ngosan itu artinya sudah sebegini banyak sampah yang sudah kita ambil, yang sudah kita kumpulkan, kok nggak selesai-selesai gitu loh. Nggak padahal tentunya habis-habis banyak gitu. mahasiswa ya, Bu, yang ikut Iya, ngambil itu ya. betul seperti itu. Oke, Nah, oke, baik. jadi yang perlu kita lakukan adalah mari kita semuanya, masyarakat secara umum dimanapun berada gitu ya, bahwa persoalan lingkungan ini jika tidak kita perhatikan, jika tidak kita rawat dengan baik bumi ini, semuanya akan kembali kepada kita. Karena kita ini sebagai manusia yang harus memiliki ketundukan dan kepatuhan terhadap Tuhan, yaitu sebagai pelayan ya, dan kita sebagai khalifah, sebagai pemimpin yang harus juga melayani makhluk hidup di sekitar kita, maka bagaimana keseimbangan alam itu bisa terjadi. Jadi manusia bisa nyaman dan hidup di lingkungannya dengan tanpa merusak lingkungan sekitarnya. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan akan bisa menikmati tempat tinggalnya nyaman sesuai dengan tempatnya itu. Sehingga kalau kita bicara tentang ekoteologi, maka prinsip dasarnya adalah ketakutan kita terhadap Tuhan itu menjadi perspektif atau persepsi kita yang kuat atau paradigma kita yang kuat bahwa kita harus sama-sama menjaga alam ini, memakmurkan bumi ini dengan baik, seimbang, sehingga kehidupan kita juga tidak menjadi malapetaka. Karena Tidak kembali malapetaka lagi kepada tidak kita kembali gitu lagi ya, ke Bu. kita seperti itu. Maka keseimbangan itu betul-betul harus kita mulai dari diri kita sendiri, terutama kita mulai dari rumah tangga kita sendiri. Seperti itu. Baik Bu Suning, ini insight yang sangat luar biasa ya Sobat Pojok sekalian. Jadi pembangunan itu bukan hanya soal ekonomi semata ya Bu, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Baik Bu Suning, sebelum kita closing ini tidak terasa Bu, kita sudah Iya, berbincang-bincang 1 jam. selama hampir 1 jam Bu Suning. Ini belum bicara tentang bagaimana Nah, seorang perempuan, saya juga sudah betul mau sekali. menulis tentang ekofeminisme ya. Buku Nah, ekofeminisme sudah dapat 2 atau 3 setelah bab itu ya. setelah ekoteologi terbit ekofeminisme Ekofeminisme, mudah-mudahan teman-teman. ini bisa selesai karena Nah, saya ingin sekali perempuan-perempuan di Indonesia ini betul-betul bergerak kuat untuk mau peduli dan menjaga lingkungan gitu. sekali. Sekarang dari pembalut saja ya, Nah, setiap hari itu sudah berapa itu yang menumpuk di betul
tempat sampah. Itu siapa yang bertanggung jawab? Nah, makanya ekofeminisme ini sudah dapat 2 atau 3 bab lah. Mudah-mudahan segera tayang ini. Nah, mungkin sebelum sebelum nanti bukunya terbit bisa kita bahas di episode selanjutnya Iya. ya Bu ya, Kalau ekofeminisme. yang ini yang barusan tayang bulan Februari ini judulnya ini ekologi berkemajuan. Ekologi berkemajuan. Berkemajuan. Sudah Baik. tayang 1 buku, tetapi ini gabungan dari disiplin ilmu ya. Jadi bukunya adalah gabungan penulisnya banyak. Jadi ada beberapa bab yang ditulis oleh beberapa dosen. Jadi judulnya adalah ekologi berkemajuan. Ekologi berkemajuan. Setelah ini ekofeminisme insya Allah. Oke, Mudah-mudahan. ditunggu Bu Suning. Nah, sebelum kita closing nih Bu Suning, apa mungkin pesan-pesan nih Bu untuk generasi-generasi muda tentunya khususnya ya. Nah, apa mungkin langkah kecil yang bisa dilakukan baik itu secara personal maupun secara Oke. komunal untuk nantinya bisa menjaga lingkungan gitu Bu, aksi-aksi yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan ini tadi. Oke, sebenarnya kalau kita bicara tentang anak muda sekarang atau disebut sebagai Gen Z gitu ya, Nah, Gen Z, mereka itu sebenarnya sangat kreatif, sangat inovatif ya, tetapi ada beberapa kelemahan di antara mereka, mereka inginnya adalah praktis, tidak ribet gitu ya, sehingga mereka senangnya juga ke kafe-kafe, ke warung-warung itu nongkrong. nongkrong Iya, yang betul. sering sekali mereka itu menggunakan makanan yang siap saji gitu ya, makanan yang siap saji, bahkan mereka juga banyak yang menggunakan itu tadi semuanya karena praktis ya, ya udah botol-botol plastik, kemudian tempat-tempat makan yang tidak bisa diolah kembali dan seterusnya. Lah bagaimana mereka dengan inovasi mereka, dengan kreativitas mereka, mereka itu bisa membentuk komunitas-komunitas kecil gitu ya, dari beberapa kelompok itu nanti yang bisa menyuarakan lingkungan itu sendiri gitu loh. Saya tuh kepingin seperti itu. Nah sekarang ini yang sudah saya bentuk masih ibu-ibu. Oke, Masih ibu-ibu. baik. Lah yang Gen Z ini masih belum. Kalau Next yang ibu-ibu Gen Z. sudah jalan, ini saya sudah kurang lebih 2 tahun inilah sudah jalan, yaitu ngurusin aquaponik sama hidroponik itu tadi. Ah, Tetapi iya, baik, semuanya baik. itu kan bagaimana mengurangi bahan-bahan kimia Betul untuk sayuran sekali dan untuk tanamannya itu sayuran. seperti itu. Nah, itu untuk yang komunitas yang perempuan, kemudian yang Gen Z ini masih belum. Saya masih mencari pola. Anak-anak Nah, muda ini senangnya gimana sih gitu, nah, seperti itu. ya. Bagi sobat pojok yang merasa Gen Z dan Gen Zita ya, yang tertarik mungkin untuk bisa bergabung bersama kami di Fakultas Teknik dan Sains, untuk bisa belajar bersama Bu Suning terkait dengan pembangunan berkelanjutan, pengolahan sampah ya Bu ya, Iya. pengolahan sampah dan lain-lain, mungkin bisa dikepo-kepoin di website kami fts.unipa.sby.ac.id. Kami selain teknik sorry, kami selain perencanaan wilayah dan kota dan saya sendiri dari statistika juga ada teknik elektro, teknik industri, teknik lingkungan dan juga biologi. Nah, bagi Gen Z dan Gen Zita ya yang masih SMA nih atau mungkin yang sudah bekerja juga bisa ya Iya, Bu ya. bisa, Kami juga bisa. ada program RPL, juga ada program transfer yang mungkin kalau nggak bisa sekolah pagi karena kerja gitu ya Bu ya, Iya, bisa bergabung bersama kami di kelas kelas malam. malam. Nah, sebelum kita tutup, kita ucapkan terima kasih kepada narasumber kita hari ini, Bu Suning. Sekali lagi terima kasih atas Sama-sama insight-nya Ibu yang luar Hadirin. biasa. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman bagi kita semua dan juga berkah untuk Bu Suning. Semoga diskusi kita hari ini juga dapat membawa wawasan dan meningkatkan kesadaran kita pada pembangunan berkelanjutan dan pentingnya menjaga lingkungan melalui pendekatan ekoteologi. Nah, saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada narasumber sekali lagi dan juga kepada seluruh sobat pojok dan pendengar dimanapun berada yang telah menyimak podcast dan jokes di episode 5 hari ini. Saya Hani Brilianti Rohmanto, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
try to stand there on your own. Every night you close your heart